Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Aditya Tri ya. Kali ini saya akan eh, membuat video part yang ketiga, lanjutan dari video part 1 dan part 2 kemarin yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, jadi video ini akan saya kumpulkan di playlist khusus membahas LKS CNC Milling tahun 2023 yang kemarin di Provinsi Jatim ya, yang kemarin diselenggarakan di SMK Islam 1 Blitar ya. Jadi sebenarnya di Jember ya, tapi karena alatnya tidak memadai, maka khusus bidang CNC dipindah ke SMK 1 Islam Blitar. Oke ya. Ini sebelumnya penjelasan sebelumnya silakan disimak atau lihat di video saya sebelumnya ya. Saya langsung di video part 3 yaitu proses tool pathing untuk V1 ya. Jadi kemarin setelah saya teliti lagi, jadi ini tidak masuk akal ya. Jadi kenapa? Karena ketika ini dicekam terlalu berbahaya. Jadi ini bukan berbahaya, malah tidak bisa ya. Karena mungkin ketika V1 dikerjakan mungkin aman. Ketika phase 2 dikerjakan nanti kita kesusahan untuk WCS-nya. Jadi kita sekalian aja kita rubah WCS-nya, kita rubah yaitu apa? Sumbu X-nya kita rubah. Bukan X-nya di sini tapi X-nya pindah di sini, Y-nya di sini ya. Oke, sekarang kita pindah ini kan X-nya di sini. Nah, Y-nya di sini. Z-nya di sini. Nah, ini kita pindah X-nya di sini, Y-nya juga di sini. Oke. Sekarang kita pindah dulu, kita masuk ke plane manager. Ya, kita cek. Nah, ini kan ya, ini posisi X, posisi Y. Jadi ini adalah work coordinate system untuk V1. Kita rubah sekarang ya. Kita rubah caranya gimana? Kita klik di sini ya. Kemudian rotate dynamic. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini X-nya kita rubah ya, kita tekan ini klik. Nah, ini kita geser sampai 90 derajat. Nah, kalau udah kita tekan enter. Kemudian kita masuk ke sini centang. Nah, oke. Ini artinya dia sudah berubah. Jadi sumbu koordinat nanti yang akan digunakan di mesin pun juga akan berubah, yaitu ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ya, Z-nya tetap di sini. Kita gunakan kaidah tangan kiri ya. Tangan kiri yaitu di mana ini X, ini Y, ini Z. Ya, jangan sampai keliru ya ini. Kenapa? Karena di milling itu sangat berpengaruh ketika nanti hubungannya sama setting tool di mesin ya. Kalau ini jelas kita setting toolnya nanti di tengah dengan ini acuan X nya, ini Y nya, otomatis nanti cekamnya bagaimana kita oke dulu, nanti kita lihat di isometric ALT7. Nah ini ya, nanti otomatis cekamnya akan berubah. Nah, cara kita mencekam yaitu di sini karena ini banyak permukaan rata tadi kan di sini ya. Nah, berarti ini sudah benar untuk WCS-nya untuk phase 2, phase 1. Lah, phase 2-nya gimana? Kita rubah juga sekalian di sini ya. Biar nanti di video part 2-nya kita tinggal tinggal tool pathing aja. Oke, kita rubah sekalian ya. Plane manager. Nah, kita masuk ke phase 2. Kita masuk, kemudian kita nah, ini kan apakah sudah berubah juga? Nah, belum kan? Nah, kita rubah sekarang. Ini kita rubah yaitu dengan cara plane manager. Kita tunjuk ini ya. Kita klik kanan, rotate dynamic. Ini kita geser ke sini 90 derajat. Nah, kemudian kita oke. Nah, dia udah berubah kan? Sekarang kita oke. Coba kita tekan isometricnya. Dia udah berubah, artinya ini juga sudah berubah. Oke, sekarang kita langsung kembali ke phase 1 ya. Kita kembali ke phase 1 karena kita akan bekerja di sana. Kita akan tool pathing full phase 1 dulu. Nah, oke. Saya pemilih phase 1 yang ini kenapa? Karena ini yang paling sulit ya, jadi saya pilih yang ini. Oke. Sekarang kita coba kita lihat ini ya. Kalau kita lihat di sini bendanya saya lebihkan, jadi bendanya nanti ini saya lebihkan, berarti otomatis ini harus saya facing. Oke. Sekarang saya facing. Sebelum saya facing, sebelum tool pathing,
saya harus buat dulu tool manager ya. Saya harus membuat dulu tool manager. Kita masuk ke toolpad, kemudian tool manager. Nah, saya masuk ke tool manager. Nah, ini saya sebelumnya sudah membuat ya, sesuai dengan aturan yang ada di kisi-kisinya. Nah, jadi ini saya buat namanya ini LKS Provinsi Modul 1. Nah, oke. Ini saya kasih satu semuanya. Kenapa? Karena kemarin itu tidak menggunakan magazine. Sekarang coba nanti saya buat magazine aja. Jadi kita urut ini flat end millnya itu apa, nanti kita urut jadi ini 1 2 3 sampai 6 gitu ya. Jadi nanti biar nanti kita coba di simulasi, kita ibaratkan kita punya magazine ya. Oke, sekarang kita coba dari yang paling besar dulu, kita ganti nomor 1, edit holder ya, langsung. Oh, bukan holder sebenarnya, edit tool ya, saya lupa. Oke, sekarang kita ke kanan, edit tool. Nah, ini kita rubah nomor 1 ya. Nah, ini kita rubah nomor 1. Oke, ini feed rate nya kita buat 1500, pulling rate nya 500, retract nya 5000, spindle speed nya 3000 saja ya. Kenapa? Karena ini diameternya 16 ya. Oke, kita finish. Nah, kemudian kita urut dari setelah 16 kita ke 12 ini kita ganti dulu, edit tool, kita ganti dulu. Nah, ini kita ganti nomor 2. Oke ya, ini floatnya nggak usah apa-apa, nggak ngefek ya. Feed rate nya tetap kita buat 1500 saja. Nah, kemudian plung rate nya 500, retract rate nya 5000, ini kita buat 3500. naik 500 karena kecepatannya karena diameternya mengecil. Kita finish. Terus setelah 12 kita ke 10 ya, kita ke 10 berarti nomor 3 ini nanti ya. Edit tool, ini kita ubah nomor 3. Nah, ini kita naikkan 3800 rpm ya. Tetap kita pakai 1500 saja, kita plug rate nya 500 juga. Finish. Kemudian 8 ini kita rubah 4, nomor 4 ya, 8 kita rubah nomor 4. Ini 1500, 500 sama, ini spindle-nya juga sama 3800 karena maksimalnya 4000 kita, tapi tidak diperbolehkan menggunakan full 4000 biar mungkin kendala di mesinnya ya, kita nggak tahu, cuman kita patuhi saja kisi-kisinya. Finish. Kemudian nomor 5 kita gunakan flat end mill 6, kita gunakan 56 nomor berapa lagi, nomor 5 ini tetap sama 3800 saja, feed rate nya juga sama ya. Nanti kita bisa main di apa ya, di kretek istilahnya apa, di persentasinya nanti ketika di mesin untuk mengecek keamanannya. Cuman kita buat 1500 semuanya aja. Itu 2 3 4 5 6, nomor 6 ini nomor 6 kita gunakan chamfer nomor 6. Ya, ini spindle speednya kita gunakan standarnya saja ya, feed rate-nya juga kita gunakan standar karena chamfer 6. Face mill-nya kita gunakan nomor 7. Ini kita ibaratkan punya magazine ya, tapi kalau di faktanya kita tidak punya magazine. Jadi nanti kita tinggal merubah aja nanti menjadi tool 1. Ini tool 1 semuanya, karena
kita tidak punya magazine, jadi kita nanti main trik lah. Nah kalau di mesinnya kita ibaratkan ini mesin kita full punya magazine untuk kali ini ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 kita centang, save change, yes. Nah oke ya, jadi saya sudah membuat list tool manager yang nanti akan saya gunakan. Oke, sekarang kita untuk tool stock setupnya juga berubah ya. Jadi stock setupnya saya lupa, ini stoknya kan salah ini ya, kita ganti stock setupnya, stock setup. Nah kita ganti ya, yang ini kita bounding box. Nah ya oke, kita ganti lagi. Ini berarti X nya 115. Nah ini 50. Kita cek ya, jadi sudah berubah. Jadi tadi kan ini ya, lupa ini ada setnya ini yang kurang, ini ya setnya kurang, ini saya turunkan dulu setnya. Setnya 0. Nah oke, udah sip. Oke, kita masuk lagi lens, masuk ke kita masuk ke plan ini kita always plan-nya always WCS ya, biar tidak berubah-ubah, terkunci ya. Oke, nah kita nanti akan bekerja di sini ya. Jadi ini sumbu X nya, ini sumbu, kalau kita cek ya, pastikan lagi. Nah ini sumbu X nya, ini sumbu Y nya ya. Oke, ini biar terkunci di sini. Sekarang kita langsung ke kerja saja ya. Tadi sudah saya buat tool manager, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu ini kita facing ya. Facingnya saya tidak menggunakan face mill, jadi saya menggunakan end mill 16 saja. Coba ini kita buat garis bantu dulu ya. Kita main level, ini solid model ya, ini yang kita level 2. F1. Nah, kita masuk ke level ini ya, level ini dalam menggunakan menu level. Kemudian kita solid, create seal hood, mana seal hood boundaries. Nah ini kita proyeksikan ya. Oke, nah nanti akan muncul garis ini ya. Ini aja sebagai garis bantu saja nantinya ya. Oke, sekarang kita coba ini kita matikan. Ini karena facing maka saya harus buat garis bantu kotak ke rectangle. Kemudian saya pilih ini tengah ini ya, dari sini kita ke sini ya, ini 100 tab, kita 115 enter, centang. Nah nanti kita gunakan untuk ya. Oke, sekarang ini geometrinya saya rubah warnanya biar kelihatan, saya akan hijau aja.
udah jadi ya garis bantunya ya. Sekarang kita chain. Sekarang kita chain. Oh iya, ini toolpad-nya saya buat dulu groups. Oh bukan di sini. Oh di sini. Di sini. Nah, groups, new toolpad group. Nah, ini kita rename. Ini kita rename. Namanya base F1. Nah, jadi ini dasarnya dulu. Jadi kita buat dasar dulu. Kita mill toolpad, kemudian kita face ini ya, benar, kita centang. Ini kita pakai 2D ya, karena gambarnya 2D. Kita pilih ini, kita balik, kemudian enak, kita centang. Toolnya, nah, toolnya saya pilih select library tool. Saya pilih flat end mill ini ya, yang 16. Saya tidak pakai face mill ya, saya pakai ini aja. Oke, kemudian kita cut parameter, cut zigzag, stock to leaf-nya kita sisakan 0,2. Jadi dari bawah sisa 0,2 yang nanti digunakan untuk finishing ya. Kita buat standar aja semuanya. Depth of cut-nya langsung saja, nggak usah. Ini biarkan ini absolute juga. Tab of stock-nya kita buat 0 ya. Di tab of stock-nya di sini. Nah, 0. Depth-nya kita pakai di permukaan yang ini. Nah, kita tunjuk aja. Jadi kalau 3 dimensi enaknya gini, kita tinggal tunjuk di sini aja. Nah, langsung dia udah menghitung. Jadi dia langsung min 2,4 langsung ya. Kita coba klik. Nah, dia langsung seperti ini. Nah, Pak, sekarang kita perhatikan yang di sini biar enggak double, kita pindah ke sini. Nah, ini ya oke, udah selesai ya. Jadi nanti gerakannya adalah di sini. Kita tidak usah pakai verify, kita pakai di sini aja. Nah, nanti seperti ini gerakannya. Seperti ini gerakannya. Oke, kita stop. Nah, kemudian ini kita matikan ya. Nah, ini kita copy paste saja untuk apa? Untuk finishing ya. Jadi kita klik kanan, copy, kita pindah ke sini, paste, kita ganti parameternya. Cut parameter, nah ini kita buat 0, jadi menuju ke pusatnya. Linkingnya tetap, toolnya otomatis semuanya kita udah setting ya, jadi nanti kita enak. Oke, jadi ini kita generate. Nah ya, jadi nanti ini adalah roggingnya, ini finishingnya. Jadi langsung roggingnya langsung mangan min 2,4, tapi ada sisa 0,2 mili untuk kita finishing. Coba kalau ini kita simulasikan berapa waktunya untuk facing saja. 2 menit ya, jadi 2 ini hanya 2 menit, enak, cepat. Oke, cukup. Sekarang kita base sudah selesai. Sekarang kita pindah ke sini ya. Ini kita masuk ke kita rename ya. Nah, ini kita ganti dengan nama V1 gitu aja. Nah, ini kita ganti dengan V1 atau ini rock raving, biasanya istilahnya raving ya. Atau V1 aja langsung. Nah, V1. Nah, ini base F1 ini
V1 artinya ini pemakanan kasarnya. Jadi ini tadi sudah di facing, sekarang kita pemakanannya kita mulai dari mana dulu? Oke, dari yang paling luar dulu ya ini. Nah, paling luar dulu kita coba perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada di sini ada R, di sini juga ada R. Otomatis kita nggak bisa sembarangan menggunakan tool ya, otomatis. Kenapa? Karena nanti akan hubungannya dengan ini. Nah, hubungannya dengan proses radius yang terbentuk. Oke, nah kita pilih chainnya, kita aktifkan silhouette tadi ya biar enak. Kita coba aktifkan silhouette. Nah ini kita silhouette, ini kita matikan 2D. Nah ini ya, ini kan ada kayak gini ya, ini kita betulkan dulu biar nanti enak ketika kita chain. Nah ini kita juga sama. Ya, oke. Sekarang kita gabung, kita menggunakan, kita apa saja ini sekalian. Nah kita create point. Oh jangan create point, kalau create point kita sambung ke sini. Nah kemudian ini juga sama, kita buat create point. Dari sini ke sini. Nah, oke, sekarang ini kita expand. Extendnya kita buat 5, kita trim. Kita fit. Nah nanti akan kita buat konturnya ya. Untuk konturnya kita cek dulu, ini R nya berapa, kita cek sekarang. Kita analyze dimension. Mana dimension? Nah ini dimension, jadi kita dimension. Ini R5, ini R5 ya. Jadi kita bisa menggunakan N-10 nanti. Juga N, ya, 5 juga sama. Ini 6. 12 bisa, ini juga sama, tapi lebih enaknya berarti kita gunakan N-10 saja. Kenapa? Karena di sini kita nanti biar tercapai radiusnya di sini ya. Nah, kalau pakai N-16 nanti nggak tercapai. Oke, sekarang kita masuk, ini kita tampilkan. Biar enak. Tujuannya apa? Nanti digunakan untuk menentukan depth-nya ya. Depth-nya kita pakai berapa nanti ya. Kita pakai. Oke, sekarang kita buat dulu. Middle toolpad, kontur. Kita gunakan chain 2D saja. Coba di sini. Nah, oke ya. Udah langsung kita centang. Nah, toolnya kita gunakan 10 ya. 10. Oke, sekarang kita
parameternya kita gunakan ramping. Nah, jangan lupa ramping. Terus ingat, karena ini rampingnya di luar, jadi aman, jelas aman, kita pakai by depth aja karena lebar ya. Rem depthnya kita kecilkan 3 saja, jangan banyak-banyak. Stock to lift stock wheel-nya kita buat 0,2. Nanti gunakan untuk apa? Digunakan untuk finishing. Depth of cut-nya tidak usah karena langsung. Line in line out-nya tidak usah, exit-nya kita buat sedikit aja, 10, coba 10 aja. Sekarang linkingnya, nah, linkingnya ini kita buat absolute. Tab off stocknya lah, ini tadi kan sudah dimakan, otomatis kita pilih yang ini, tab stocknya. Nah, ini depthnya kita pilih, misal sampai mana, misal sampai sini. Nah, berapa? Nah, min 18. Bisa enggak min 18? Kita cek toolnya berapa, panjang flutnya. Nah, cutting length-nya 20. Bisa kalau kita gunakan sampai 10 bisa ya. Oke, kita gunakan sampai situ sekalian ya. Jadi nanti kita mentokkan 20 bisa. Kita buat 20. Misal ini ya. Min 20 sekalian. Multipace-nya kita buat. Multipace-nya spacing-nya paling enggak kalau 10 ya kita gunakan 3 saja. Numbernya coba kita gunakan 8. Cek sekarang. Cek apakah sudah termakan semua. Kayaknya udah termakan yang ini. Ini udah kita kecilkan 7 aja. 7. Nah, kita cek pakai ini ya, kita cek. Kayaknya 6 bisa. Buat 6. Nah, 6. Nah, bisa dia makan yang sebelah sini ya. Bisa. Kita cepat. Kita lihat ya. Nah, ini ramping ya, jadi dia turun nih. Kita lihat infonya 11 menit. 11 menit cukup lah ya. Oke, kita selesai untuk yang sampai sini ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini ramping, jadi dia turun, turun gitu ya. Dia turun, jadi nggak langsung ya, nggak langsung makan banyak gitu ya. XC nya jadi nggak langsung surut gitu ya. Oke, ramping udah selesai. Ini sekarang kita copy paste, nah ini kita rubah. Multipace nya kita tidak usah, cut parameternya kita rubah jadi 2D. Ini kita 0, stok toolnya kita 0. Ini finishingnya untuk finish, jadi supaya hasilnya bagus ya. Udah. Nah, kita generate. Nah, jadi ini untuk finishingnya. Setelah ini langsung kita finishing ya.
Setelah ini kita langsung finishing. Jadi seperti itu, biasakan seperti itu. Jadi nanti kalau belum pas lagi ya, nanti seperti ini langsung. Nah, langsung full depth, langsung dia makan banyak. Kenapa? Karena kan tadi sudah dimakan ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi ini bagian terluar sudah habis ya. Ini lagi yang kita bisa kerjakan, otomatis ini kita kerjakan yang ini kita bisa hapus untuk ininya ya, untuk 2D nya kita level, kita masuk ke sini, ini kita hilangkan. Nah, biar enak, nggak bingung, kita bisa cek dari sini permukaan. Ini tadi samping kanan, permukaan yang paling tinggi dulu ini. Jadi ini kita habiskan dulu ya, ini kita habiskan di sini, di permukaan ini. Jadi kita rong kotak ya, kita rong kotak. Jadi kita pakai chain yang mana? Chain ini ya, kita pakai chain yang ini. Kita makan nanti dari sini, kita makan dari sini, selesainya kita dari sini. Oke ya. Oke, sekarang kita coba kita cek dulu ini berapa diameternya. Kita cek dulu. Nah, ini 4,5 ini. Ini kalau kita pakai pakaian udah bisa, otomatis kita gunakan pakai 6. Nanti kita pakai diameter 6 angle-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita nggak bisa gunakan karena melihat radiusnya ini kan 4,5 berarti kita bisa pakai 8. Kalau 8 kan ketemunya 4, bisa kita pakai 8. Kita lihat yang di sini, ini R-nya berapa yang di sini. Wah, aman ini, R-nya 7. Oke, aman. Oke, kita bisa gunakan N-mil 8 untuk menghabiskan yang ini ya. Kita menghabiskan ini rata semua nanti. Oke. Kita gunakan kontur rem nanti gitu ya. Oke, kita gunakan kontur rem. Tadi sudah selesai untuk yang ini. Ini sudah selesai yang luarnya, di sini sudah selesai kan ya. Kita masuk ke sini, tadi sudah kita ukur. Jadi ini kita bisa menggunakan untuk N-mil 8 karena tadi sudah cek ini adalah 4,5, jadi kita bisa gunakan 8. Oke, kita coba sekarang, kita tool pad ya, mill toolpad, kita gunakan kontur saja, kita gunakan kontur. Kemudian kita pakai 3D ya, kita pakai 3D. Ini jangan pakai face tapi pakai ini ya, pakai linking edge ya, ini tidak usah. Nah, jadi kita pakai ini saja. Lalu kita tunjuk, misalkan kita dari mana, dari sini aja dulu. Jadi coba dari sini, masuknya dari sini misalnya. Nah, ini kita pindah ke sana, arahnya ke sini, kita pindah. Kemudian kita pilih ini. Nah, ya, kemudian kita pilih ini. Nah, sini kita zoom ya. Ini ada radius ini. Ini chainnya jangan sampai salah ya. Pilih ini, kemudian kita pilih ini. Nah, keluarnya ke sini. Nah, oke. Ini keluar ya. Ini masuk lewat sini, keluar lewat sini, kita kontur, kita tentang. Kita gunakan tool 8
8, select library dan mil 8, cut parameter. Nah, kita gunakan ramping. Ini di dalam ya, kalau di dalam terlalu beresiko kita gunakan angle aja. Angle-nya kita turunkan 2 derajat. Nah, jadi beda ya, kalau by depth itu kita kalau di luar kita bisa membuang bebas ya, kalau kurang bebas kita by angle biar pelan-pelan. Kita buat stok tulisnya 0,2, ini juga sama 0,2. Jadi dindingnya disisakan 0,2, lantainya 0,2. Nanti kita gunakan untuk finishing. Line in line out-nya kita kasih biarkan. Linking parameter sekarang kita tab of stock-nya. Nah, tadi kan ini sudah dimakan di sini ya, jadi kita gunakan lagi di sini. Nah, depth-nya, nah, kita pilih depth-nya, kita mau gundulkan, mau kita ratakan, jadi kita pakai ini aja. Nah, ini kan yang paling tinggi ini dulu. Nah, kita pakai ini. Terus ini kita oke. Nah, kita cek hasilnya gimana. Oh, ini kayaknya salah kompensasi. Oke, kompensasinya kita rubah. Baik. Generate. Nah, oke ya. Kita bisa lihat gerakannya di sini. Ya. Ini kita lihat gerakannya di sini. Nah, ini kita tinggal multi paste saja. Nah, kita tinggal multi paste saja. Kita tinggal multi paste. Oke, kita tinggal multi paste. Kita multi paste. Kita karena 8 turun, kita buat 2 aja, 2 biar aman. Nah, 2 masih kurang ya, nggak sampai habis ya. Nah, kita buat 12 misalnya. Nah, masih kurang ini ya, masih kurang, ini tengahnya nggak habis. Kita buat coba 15. Nah, ini udah habis ini. Udah habis. Coba berapa menit ini? 4 menit cukup. Oke, coba kita simulasikan. Lihat di sini. Nah, ya, ini kita itu menghabiskan tengahnya dulu ini ya. Nah, oke ya. Oke, sip. Beres, selesai. Sekarang ini kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu, nanti kita finishing belakangan aja. Jadi kalau yang luar tadi kan sekalian kita finishing nggak apa-apa, ini kita finishing belakangan aja sekalian, nanti kalau udah plus bawahnya atau kita langsung finishing biar enak. Copy, paste, biar kita tidak bingung ya. Jadi nanti kalau kita lupa finishing ya langsung, berarti kita rogging finishing gitu langsung. Di ini 2D nya itu finishing, kalau rampingnya itu untuk rogging. Kita rubah ini parameternya, ini biarkan ya. Kita tinggal merubah ini aja. Nah, 2D sama stok to lift nya kita buat 0, ini 0, ini juga 0 ya. Multi paste nya kita tetap biarkan, linking parameternya juga kita tetap biarkan, depth-nya juga tetap kita biarkan. Dia otomatis dia akan full depth. Nah, langsung berapa menit toh? Kita cek. Kecil 2 menit. Kalau yang ini berapa? Kita cek.
4 menit. Jadi 6 menit cukup ya, dari cukup itu. Sekarang kita lanjut ke ini sudah habis ya, jadi kita bisa ngerjakan yang mana dulu. Misalkan yang ini boleh, yang ini boleh. Nah, kalau misalkan dari yang mana dulu enaknya? Ini kan sudah habis merata ya, enaknya ya kita, ini kan tingginya nggak sama ini ya, kita lihat. Nah ini yang ini merata, nanti kita tinggal habisin untuk yang kita bisa pilih, atau saya lanjutkan nanti aja ya di video part 3 saya habis pecah ya, karena sudah terlalu banyak ini ya, sudah terlalu banyak menitnya, jadi terlalu banyak apa, terlalu panjang, ini sudah 45 menit ini. Jadi nanti untuk selanjutnya saya, langkah selanjutnya ya, toolpad selanjutnya nanti saya lanjutkan di video part 3 yang kedua. Jadi nanti saya pecah videonya, jadi biar kita tidak terlalu panjang untuk satu partnya, videonya nanti bisa kena teguran YouTube kalau terlalu panjang, itu saya ingat saya. Oke, terima kasih. Jadi kita ketemu lagi di video part 3 yang kedua, nanti saya pecah untuk proses toolpadding ini ya. Ya oke ya, sebelum saya tutup, jadi kita sengaja, nanti saya mohon maaf ya, saya pecah videonya. Jadi sebelum saya tutup untuk yang video part yang ketiga bagian 1 ini ya, untuk toolpadnya bagian 1, nanti saya ingatkan lagi ini sampai sini ya. Jadi kita sampai di toolpad yang ke-6 ya, di toolpad yang ke-6 kalau saya cek semuanya, jadi nanti kita sampai sini pengerjaannya ya. Oke, nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua, jadi toolpad bagian yang kedua ya, atau toolpad proses toolpad part yang kedua. Saya simpan dulu ya, nanti kita buka lagi, kita lanjutkan untuk di part 2. Kita file, kemudian save saja biar menindas yang tadi. Nah, oke, udah tersimpan. Sekarang saya tutup dulu. Oke, terima kasih ya, kita ketemu lagi di video part yang ketiga bagian kedua, yaitu lanjut toolpad lagi. Jadi ini masih di ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Barangkali ada saran atau kritik, silahkan ditulis di kolom komentar.